Betul ya Pak, saya nih rasanya pengen masuk Islam saya ini Pak. Tetapi kata Robbika di sini, dari kata dasar Rob, ini diterjemahkan sebagai Tuhan. Ya, semoga kamu memahami juga di dalam Alkitab, Gini, di Al-Quran kamu. saya boleh ya. Makanya saya katakan, sabar. Tidak ada pergeseran makna karena kata kurios dalam teks aslinya itu diterjemahkan sebagai Tuhan. Ada begitu banyak kata kurios di dalam kitab saja. Dan bukan hanya di dalam Yohanes saja, tetapi merujuk kepada Sang Bapa. Itu juga dikatakan kurios. Ya, kalau kamu memahami makna Tuhan dengan ilah, itu lebih bagus. Karena di dalam iman kami, Tuhan itu gelar, bukan pencipta. Pencipta itu adalah Allah. Kami tidak pernah merasa rendah hati atau rendah diri karena kata kurios itu. Sebab di Alkitab, kurios dan theos ini dua hal yang berbeda. Hakikat itu merujuk kepada theos, itulah Allah sang pencipta. Tetapi Tuhan atau kurios itu gelar. Kami tidak pernah keberatan Yesus itu disebut Tuhan atau Tuhan. Sebab dia adalah theos. Sebab dia adalah firman Allah. Gelarnya Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang artinya adalah Tuhan. Nah, kurios itu maknanya itu. Penguasa. Apa yang dikuasain Yesus? Kita bisa lihat di dalam Matius 28 ayat 19. Ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Sekalipun dia adalah Tuhan, tetapi dia Tuhan atas bumi dan atas surga. Ini bisa terlalu gampang kami jelaskan. Ya, Saya boleh? Tuhan yang di dunia ini, dia tidak pernah berkuasa atas sorga. Hanya Yesus yang berkuasa atas sorga. Dialah Tuhan penguasa sorga. Siapa Tuhan penguasa sorga? Allah. Silakan. Iya. Tapi kembali lagi, semua itu kan kembali dalam konteks kalimat. Ketika Yesus mengatakan, akulah guru dan Tuhan, itu kan satu makna, guru dan Tuhan. Gitu. Tidak satu makna. Kalau satu makna, mubazir kata dong. Dia membedakan Makna, itu. Saya beda arti tapi satu makna. Saya tanya kamu, kata dan fungsinya apa? Gini. Jangan dipotong dulu Kata dong. dan Biar saya fungsinya jelas, apa? saya clear dulu, nanti baru disanggah ya. Kan Silakan. diskusinya biar menarik. Jadi, Tapi narasinya tolong jangan tidak sesuai gitu. loh, iya nanti disanggah pada saat akhir gitu. Jadi gini, ketika kembali pada konteks kalimat, di situ menerangkan tentang dirinya gitu ya. Bahwa akulah guru dan Tuhan. Menjadi berbeda ketika arti Tuhan diganti menjadi Tuhan. Itulah yang saya sebut ada pergeseran makna. Yang tadinya penyematan dirinya sebagai Tuhan dirubah menjadi Tuhan gitu. Kalau kita Ini bicara narasi pengulangan. kalau kita bicara tentang konteks asal mula, maka rentetkan dari asal muasal katanya. Misal dari bahasa apa? Anggaplah kalau Yesus berarti mana ya? Yahudi atau Israel atau Ibrani gitu ya. Ketika itu kan nanti dia ada arti di sampai kepada terjemah bahasa Indonesia. Yang menjadi persoalan kan ketika sampai di Indonesia itu ada dua kitab yang berbeda antara kitab satu dengan lainnya. Yang satu mengatakan Tuhan, yang satu mengatakan Tuhan. Padahal konteks kalimatnya penyematan terhadap Yesus gitu loh. Nah, kalau kemudian Bunda mengkorelasikannya dengan surat Yusuf, itu memang jelas ada penempatan Tuhan terhadap siapa dan Tuhan kepada siapa. Gitu. Dua hal yang berbeda, tapi ketika Tuhan itu dan Tuhan disematkan kepada satu, misal kepada satu Yesus, ini yang kemudian menurut paham kami sebentar, ini kan belepotan ya. Ini kan belepotan dengan narasi yang panjang lebar merujuk kepada pergeseran makna. Oke? Itu kan? Kamu hanya terpaku terhadap pergeseran makna. Dan itu fatal, Kak.
Kalau itu tidak fatal bagi kami. Karena apa? Karena Yesus juga mengaku yang awal dan yang akhir. Pengakuan dia terlalu banyak untuk dirinya adalah Allah. Bagaimana menurut Anda di dalam Wahyu 1 ayat 17? Saya tidak peduli dengan Yohanes 13 ayat 13. Karena yang menerangkan dia adalah Allah. Itu bukan hanya satu. Nih, dia berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Saya tidak perlu kata kurios, Tuhan dan Tuhan diperdebatkan karena Yesus itu berkali-kali mengakui dirinya Allah. Kami tidak pernah terpaku dengan kata Tuhan. Seandainya pun benar yang kamu katakan, dia merujuk kepada makna Tuhan yang artinya sama dengan guru, itu tidak masalah. Sebab dia adalah al-awal dan akhir. Ada lagi yang lain. Aku adalah kebenaran. Siapa yang berani mengaku adalah kebenaran selain Allah? Aku adalah hidup. Siapa yang berani mengakui hidup? Sang hidup. Kecuali Allah. Terlalu banyak. Makanya saya bilang, gini Bang, sabar. Saya juga tidak lagi mau berdebat. Ketika Anda mengatakan adanya pergeseran makna dalam konteks Yohanes 13 ayat 13, seandainya itu pun dibuang atau nggak ada, kami tidak ngaruh untuk itu. Ya, karena saya berkali-kali mengatakan, ketika Yesus mengaku dirinya, sesungguhnya aku adalah anak manusia. Semoga Anda cerdas. Ketika Yesus mengaku, aku adalah anak manusia, ini adalah penghinaan bagi orang Yahudi. Ingat, intelijensi seseorang mengerti kata satir. Anda boleh cek. Hanya orang yang intelijensinya tinggi yang memahami kata satir. Orang bodoh cenderung fokus kepada kalimat yang bersifat hurufiah atau harafiah. Oke? Rata-rata orang yang IQ-nya di bawah, dia memaknai sesuatu itu secara hurufiah atau letterly. Dia tidak mengerti satir. Saya katakan, ketika Yesus mengatakan seperti ini kepada bangsa Israel, aku anak manusia. Orang Israel menganggap itu suatu penghinaan. Tidak pernah ada manusia mengaku dirinya manusia. Ketika Yesus mengatakan, aku datang sebagai manusia, orang Israel juga tahu, kamu sedang mengakui dirimu bukan manusia. Semoga Anda paham dari sini. Terlalu banyak hal yang menjelaskan bahwa dia adalah Allah. Selain hanya pengakuan, perbuatan itu membuktikan dia adalah Sang Pencipta. Kita bisa lihat di dalam Wahyu 1 ayat 8. Ini terlalu ilahi sekali. Ketika dia mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Yang telah ada, Anda tahu telah ada, past imperfection, jauh ke belakang abad. Yang ada, ketika dia mengatakan yang ada, berarti saat itu. Dan yang akan datang. Ini sudah terlalu ilahi sekali. Makanya saya bilang, terlalu banyak pengakuan dia tentang keilahiannya. Makanya saya bilang, saya tidak pernah mau menggunakan kata Yohanes 13 ayat 13. Itu terlalu murah bagi saya. Itu tidak kuat menunjukkan keilahian Yesus. Tetapi ketika dia mengatakan, aku telah ada. Bahkan sebelum Abraham jadi. Siapa yang telah ada sebelum Abraham jadi? Oke, boleh masuk? Aku yang ada dan yang akan datang. Ini terlalu wah menurut saya untuk orang yang tidak tolol. Ya, boleh masuk. Untuk orang yang tidak tolol. Makanya saya katakan, ya, untuk orang-orang yang IQ-nya rendah, hanya butuh perkataan secara hurufiah. Tapi tidak bagi kami. Silakan. Iya, Bunda. Kalau soal Yesus berkata tentang dirinya merujuk pada yang ada, yang menjadi bagian dari dirinya adalah firman, saya sepakat itu. Kenapa kemudian itu harus disampaikan? Karena meyakinkan, mungkin meyakinkan orang pada masa itu terlalu sederhana, terlalu sulit ketika hanya mengatakan bahwa dia adalah manusia gitu ya. Tapi saya paham itu, saya mengerti itu. Pertanyaan Anda. Tapi ketika Yesus
mengatakan juga sebagai saya anak manusia, secara jasmani memang secara fakta dan jasmani nyatanya memang Yesus dilahirkan dari Bunda Maria. Tidak ada yang salah ketika itu. Yang salah adalah kita gitu. Yang salah adalah pengikutnya yang kemudian merubah sesuatu yang sudah pada pakemnya. Oke, sekarang saya tanya. Yang merubah pada pakemnya apa? Kata kurios. Itu manusia gitu. Sebentar. Iya, artinya. Kata kurios. Kenapa tidak saja gini-gini? Saya mau tanya pertanyaan terakhir saya kepada Anda. Aduh Pak, Anda berputar-putar ya. Enggak, saya nggak berputar. Saya terakhir pertanyaan saya tolong dijawab. Sebentar Pak. Ini nih, saya kasih tahu Anda. Siapa yang bisa mengubah Alkitab saya? Siapa yang bisa mengubah Alkitab saya? Karena Alkitabnya itu ada di Yunani sana dengan kata kurios dalam bahasa Yunani. Sekarang saya tanya Anda, terjemahan lah yang mengalami perubahan. Saya kasih contoh. Bahasa berkembang. Bapak tahu? Budak itu dulu budak ya. Anda harus tahu dulu. Ini juga terjadi pergeseran makna di dalam bahasa Indonesia. Saya katakan bahasa itu berkembang. Tapi kepalamu kenapa nggak berkembang? Ya, budak atau hamba, ya, budak dulu itu adalah pemilik nyawanya itu. Itu adalah majikannya, tuannya. Sekarang budak itu hanya pembantu yang digaji. Terjadi pergeseran makna nggak? Saya tanya. Enggak, sejak dulu budak ya. Sejak dulu budak ya budak. Jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu, Pak. Sekarang saya tanya Anda. Setuju nggak kalau bahasa berkembang? Jangan di-mute dong, Bunda. Setuju nggak kalau bahasa berkembang? Loh, Setuju bahasa nggak? berkembang tapi tidak Oke, pada arti. kalau bahasa berkembang merubah arti. Tidak, Bunda. Anda tidak tahu. Tidak, kalau Bunda. tidak boleh, silakan contohnya. Ini Contohnya. sedari dulu budak artinya adalah orang suruhan. Sedari dulu. Salah. Loh iya, Bunda. Nah, gini deh, Bunda. Bahkan di dalam Quranmu, budak itu bisa diapain aja. Nyawa dia itu milik tuannya, pemiliknya. Sekarang budak bisa nggak digituin? Itu pergeseran. Bunda, Pergeseran sorry. makna. Bukan, hanya pergeseran perilaku terhadap budak. Bukan, nggak ada hubungannya, Gitu ya. Pak. Udah. Jangan tidak jujur. Anda udah mentok di sini. Pergeseran perilaku. Kita bicara kata. Kita bicara etimologi kata. Kok pergeseran? Aduh, udah Pak. Kau terlalu banyak retorika di sini. Tapi sebenarnya kamu sudah paham. Saya ngerti sekali. Kamu sudah paham yang saya jelaskan. Ya, kamu hanya buang-buang waktu. Masa perubahan perilaku? Otaknya udah geser. Paham ya di sini ya teman-teman ya. Makanya saya paling anti sekali membawa Yohanes 13 ayat 13. Dan kata kurios itu kita bisa baca, kalau kalian mau jujur, kurios itu bukan hanya di dalam Yohanes 13 ayat 13. Itu juga ada di Perjanjian Lama. Ya makanya kalian butuh Septuaginta, saya bilang. Tidak ada perubahan dalam firman Allah. Yang ada adalah terjemahan. Terjemahan itu wajar berubah. Kalau mau jujur, cek dulu ya Pak Iqbal ya. Quranmu sudah diterjemahkan berkali-kali dengan perubahan berkali-kali. Ya. Udah. Jangan beretorika karena kamu udah mentok. Kamu sudah mentok, ya. Oke. Shalom, selamat sore, Mbak. Oke.
Gini Mbak, kita tadi sudah bicara tentang tentang banyak sekali dari contoh sebelumnya itu adalah etimologi. Lalu, Kak, aku boleh minta bantuan nggak? Anda mau bertanya apa? Iya, betul. Saya mau bertanya, pada saat Yesus itu dilahirkan itu pada saat musim dingin kalau nggak salah, betul? Musim dingin, tapi perayaan Natal itu tanggal 25 Desember atau kebalik? Memangnya kau kira musim dingin kalau nggak Desember jatuhnya di bulan apa? Oke, berarti terbalik, saya ralat. Perayaan tanggal kelahiran Yesus 25 Desember itu musim dingin. Sedangkan pada cerita yang kalau kita lihat di cerita-cerita sekolah minggu dulu, itu Yesus lahir kalau nggak salah bukan pada saat musim dingin, betul? Di mana cerita apa? Saya nggak ngerti cerita. Cerita apa? Anda ngomong apa sih? Cerita apa? Cerita sekolah minggu apaan? Apa sih Pak? Anda mau ngapain sih? Anda kok cerita sekolah minggu di sini? Saya nggak sekolah minggu Pak. Anda ngomong apa sih Pak? Halo. Nggak nyambung ya. Aduh. Kenapa sih? Kalian ini mau apa sih? Ya? Tidak beriman kepada cerita sekolah minggu. Jadi kalau kalian beriman kepada cerita sekolah minggu, ya itu derita kalian. Ya. Tapi perayaan Natal itu tidak pernah berubah. Ya kalau kau cari di Indonesia ini, ya kan, adanya musim jengkol, nggak ada musim dingin. Mau Desember pun kau di Indonesia, adanya itu musim kawin, karena musim hujan. Nggak ada musim yang lain. Karena di sini tropis. Ya, beda dengan belahan negara lain. Stres. Thank you, Mama. Halo, Wawang. Halo juga. Islam Kristen? Bukan Islam saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sesuai pertanyaan toh? Sesuai pertanyaan? Apa tuh? Pertanyaan kita bahas ini tentang toh, masalah Yesus Kristus. Tujuan kehidupan. Baca. Ya. Apa tulisannya coba? Tuhan Yesus tujuan hidup. Oke, tenang. Mau bertanya, kalau Yesus memang Tuhan, tunjukkan kepada saya, mulai dari anak kecil sampai umur 30, mana ayatnya? Mana ayat apa? Tunjukkan kepada saya, Yesus mulai dari usia 11 tahun sampai ke 30. Kalau mau lihat itu, harusnya kamu hidup 2000 tahun yang lalu, jadi tetangganya Yesus. Astagfirullah, kalau memang dia Tuhan, otomatis dia dari kecil sampai dewasa pasti Tuhan ada itu ayat. Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir, Bang. Astaga. Kami Nabi Tuhan kami, itu tidak berawal, tidak berakhir. Masa kau bilang Tuhan dari kecil? Tuhan itu tidak berawal. Sebelum dia menjadi manusia pun dia sudah Tuhan. Justru kalau memang saya tanya Anda, ya. Dari masa Patroh di mana Tuhan Anda? Ketika masa Patroh di abad 2, abad 2, 3, 4, di mana Tuhan Anda? Dalam kitab Anda. Coba. Tuhan tidak bisa dia tidak diberanakkan dan memberanakkan. Tuhan tidak beranak dan tidak
diberanakkan. Diberanakkan. Tidak seperti Tuhan kamu diberanakkan. Tuhanmu tidak beranak. Iya, dan tidak diberanakkan. Anda tahu arti beranak? Tahu lah. Masa Apa Anda itu? bertanya? Artinya diperanakkan itu apa? Astagfirullah. Iya, Justru dilahirkan, diperanakkan, itu artinya apa? Loh, dijawab aja. Definisi dari diperanakkan itu apa? Saya curiga Anda tidak mengerti bahasa Indonesia. Anda tahu nggak arti diperanakkan atau dilahirkan? Jelas tahu lah, mana mungkin saya bertanya kalau tidak tahu jawabannya. Apa arti dilahirkan apa? Saya kan tanya. Tidak seperti Tuhan kami yang diberanakkan. Maka Tuhanmu kami tidak itu diberanakkan. Oke, saya Iya, tanya. jelas. Tuhanmu tidak diberanakkan, betul? jelas. Oke, saya tanya. Batu diberanakkan nggak? Tidak. Sama dong. Batu tidak beranak. Oke. Tuhanmu tidak beranak, bukan begitu? Tidak. Iya. Tapi Tuhan tidak beranak. tapi Batu tapi- tidak beranak. tapi- Ini gimana konsepnya? tapi batu kan diciptakan. Kenapa? Tapi batu kan diciptakan. Tuhan itu tidak dicipta. Oke. Kalau dia tidak dicipta, terus dia diapain? Malahan dia mencipta, bukan dicipta. Oke, buktikan apa yang dia ciptakan. Apa yang dia ciptakan? Astagfirullah. Buktikan. Seperti otak kamu yang dicipta itu. Buktinya mana? Mana sertifikatnya bahwa otak saya dia yang ciptain? Dunia dan seisinya itu ciptaan Allah. Mana buktinya? Mana barang buktinya? Otak saya dia yang ciptain. Barang buktinya mana? Ya kalau nggak bisa dibuktikan ya semua orang bisa ngaku. Saya juga bisa ngomong kepala otak kau itu aku yang menciptakan. Itu juga bisa. Karena cuman mengaku. Nanti saya tulis di dalam buku ya. Saya bikin kepala otak si Wawang aku yang menciptakan. Aku tulis. Percayakah kau? Aku yang menciptakan kau? Gimana? Kalau cuman gitu doang mah aku juga bisa, Bang. Buktiin dulu. Mat, Islam Kristen, Mat. Halo, Mat. Masih di sirkuit kah? Coba Wawang. Ayo, Wang. Buka mute-nya. Jangan terlalu ngegas, santai aja. Itu saya tanya, tunjukkan kepada saya mulai dari usia 11 tahun sampai ke 30, tunjukkan beda dengan nabi kami. Ada di mana dia? Mana dalilnya di dalam Quran? Mana? Mana di dalam Quran? Mana di dalam Quran? Dari bawah. Tunjukkan lah, kau kan sudah mengklaim. Tunjukkan. Saya bisa menunjukkan itu. Coba. Nanti kau tunjukkan dalam Quranmu tentang Tuhanmu ya. Iya. Ada dari awal tuh ya. Oke. Nih. Itu kan Yesus. revisi. Oh, nggak mau. Ya udah, nggak usah. Itu kan karangan manusia. Nggak apa-apa, karangan manusia. Terus kamu mau apa? Jangan tunjukkan kitab seperti itu karena itu karangan manusia. Iya, kitabmu? Kalau masih di dalam isi otak manusia itu kan. Kalau kitabmu gimana? Itu kan bukan kitab suci. Taruhlah kitab saya tidak kitab suci. Sekarang saya tanya, kalau kitabmu adalah kitab suci, kenapa Al-Hadid ayat 3 ini sebentar, ini kan bukan kitab suci. Tapi ini ada di abad 1. Kenapa? Nih, Wahyu 1 ayat 17. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kenapa ada di kitab sucimu? Kenapa tulisan Rasul Yohanes
ada di dalam kitab sucimu, Quran, Al-Hadid ayat 3. Nggak apa-apa, ini kitab karangan manusia. Kenapa Itu kitab ada tahun- kitab karangan manusia di dalam Al-Hadid ayat 3? Saya tunjukkan. Nih, nggak apa-apa, kamu mau klaim apapun, it's okay. Ya, itu baru satu. Lalu At-Tahrim ayat 1, itu adalah tulisan Rasul Paulus saya. Apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah, jangan kau katakan haram. Ini tulisan manusia. Kok ada di kitab? Nih, saya tunjukkan. Nih, ya. Ini kitab karangan manusia ini, kenapa ada di kitabmu ini? Saya tanya. Ini, kenapa yang awal dan yang akhir ini, ya? Ini kenapa ada di kitabmu? Hah? Saya tanya sekali lagi. Saya tunjukkan lagi ya, At-Tahrim. Nih biar kamu tahu, nggak apa-apa. Ayat 1. Nggak apa-apa, kamu mau bilang apapun tentang kitab saya nggak apa-apa. Tapi kenapa ada di kitabmu? Hah? Saya tunjukkan lagi. Kayak 5 ya. Bentar. 5. Saya bingung aja gitu. Bisa nggak kau jelaskan, bro? Oh, sorry, bukan At-Tahrim ya. Al-Maidah ayat 87. Apa yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batasnya. Nih, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Ini di dalam Al-Maidah 87. Kenapa sama dengan Kisah Para Rasul 10 ayat 15? Saya tanya, kenapa di sini kitab firman Tuhanmu ini kenapa kok udah ada di sini di dalam kitab karangan manusia ini? Gimana menurut Anda? Ayo Wawang, nggak apa-apa, kamu mau bilang kitab saya apapun nggak apa-apa, it's okay. Coba, kenapa? Dan ini ya, tulisan Rasul Lukas tentang Zakaria juga kenapa ada di kitab karangan ini? Katanya karangan, kenapa ada di sini? Itu kan Iya, revisi kenapa manusia. ada di revisi ini? Coba. Jelas ada kan kitab curian. Sekarang gini Bang, kitab kami ada di abad 1. Mungkin nggak kami curi dari kitabmu yang belum ada? Jelas Gimana caranya mencuri? Gimana caranya kami mencuri yang dicuri belum ada? Nggak kebalik ini. Hah? Coba kamu pikir dulu. Mungkin nggak kitab kami yang ada di abad 1 ini mencuri kitabmu yang belum ada? Gimana caranya? Coba pikir aja, kalau kamu memang punya logika, kalau kamu memang punya otak. Gimana ceritanya? Kitab revisi nggak apa-apa. Kenapa kitab revisi ini ada di kitabmu? Al-Hadid ayat 3. Kenapa ada di kitabmu? Kenapa itu ada di dalam Wahyu 1 ayat Coba 17? tunjukkan ulang, nanti saya bacakan itu biar kamu ngerti. Nggak mengerti. Ada tulisan di Al-Hadid, katakanlah dia yang awal dan yang akhir, yang johir dan yang batin. Katakanlah dia yang awal dan yang akhir. Yesus berkata di dalam Wahyu 1 ayat 17, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kenapa kata-kata Yesus ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini ada terkutip di dalam kitab suci Anda? Hilang kau. Kan? Jangan hilang dong. Mau Ci, mau. Siapa yang nurunkan dia?
Kitab revisian aja kalian bahas tiap hari. Halo Sunandar. Ngehina-hina kitab kami. Tapi, dibahas terus. Halo, Dodie Kenjo Sunandar. Ya, Pesan Dodi. aku Buddha. Buddha. Buddha itu agama Iya. Buddha gitu. Siapa Tuhannya Iya. Buddha? Tuhannya agama Ah. Buddha siapa? Tuhannya agama Buddha. Laumu kalau kami bilangnya. Apa? Laumu. Mbak, aku mau bertanya. Yang betul dulu lah. Ya, aku Buddha? juga nggak tahu. Aku mau Loh, katanya kok bertanya agama sebagai murid. Buddha. Iya, agama Buddha. Siapa Tuhan dalam agama Buddha? Apa ya? Apa? Masa nggak tahu? Nggak tahu. Kami hanya menyembah saja gitu. Menyembah apa? Ya, nggak tahu. Saya mau bertanya, boleh nggak? Loh, cemana ini? Gimana Nggak sih? boleh ya? Ya, aku Buddha. Aku nggak tahu. Aku mau belajar agama loh. Mbak, Buddha itu ada Tuhannya nggak? Ada nanya apa? Mau nanya, aku kan nggak tahu ini. Ya, itu kan Kristen kan? Nah, aku juga nggak tahu. Jadi, kan katanya agama ini kan ada 5 kan? Ya, ada Muslim gitu kan? Ada Buddha kan? Ada Yesus. Nah, aku mau bertanya yang Mana ada menciptakan agama Yesus? Mana ada agama Yesus? Ini Kristen. Kristen kan Tuhannya Yesus kan? Tuhannya Buddha siapa? Kok tahu Tuhannya Kristen adalah Yesus? Ya, Kok Tuhannya Buddha Ya, sendiri kok mau nggak tahu? bertanya, saya mau bertanya. Tuhannya orang Kristen tahu, dia Buddha nggak tahu Tuhan yang mana. Hilang dia. Buddha itu nggak ada Tuhannya, sayang. Astaga. Itulah. Iya, silakan Pak. Ada pula lemur. Silakan Pak, mau bertanya apa Pak? Lemur itu marsupilami. Silakan Pak Umar, ada yang mau ditanya Pak Umar. Aduh, yang tanya. Tanya apa ya? Apa mau Jawab, Pak. ditanya nih? Anda mau ngapain naik ke atas? Hah? Anda mau ngapain ke atas? Nggak mau bergabung aja. Bergabung itu dengan RCTI, Pak. Hah? Saya bergabung nih. Bergabung Ya, mau itu dengan bergabung. RCTI. Mari bergabung dengan RCTI gitu, Pak. Apa permasalahan Islam. ini mau Bapak Islam. diselesaikan? Apa mau diselesaikan ini? Atau agama apa, Pak? Saya Islam. Udah lama Islam? Islam. Iya. Bapak udah lama beragama Islam. Nah, sejak kecil lagi. Sejak kecil, wah, udah mengenal Tuhan dong ya? Mengenal Tuhannya Islam dong. Mana gambar ini apa videonya ini nampak? Lah, kau aja videomu nggak ada, banyak lagi ceritamu. Hah? Emang videomu ada? Saya tanya Apa? Anda, berarti Anda udah mengenal Tuhannya agama Islam dong? Ya. Iyalah. Mm-mm. Oke. Siapa Tuhannya agama Islam, Pak? Hah? Siapa Tuhannya agama Islam? Ya, kau pun juga tahu juga itu. Itu sudah umum. Siapa? Kau kenal nggak? Hmm? Ya namanya orang kenal kan diceritakan tentang Tuhan. Iyalah, Tuhan Bukan saya cuma tahu tuh- nama toh. Kalau Tuhan tahu saya nama tuh- toh, Tuhan bukan- saya itu Allah.
Terus Dia pencipta alam semesta. lalu Dia itu sudah ada sebelum ada alam ini. oh ya, Alam ini sebelum diciptakan oleh Allah, zamannya zaman azali. oh, oke. Zaman azali itu adalah zaman sebelum ada dunia ini. Yang ada hanya Allah. Oke. Ya. Jadi Allah ini menciptakan alam ini. Ya, kalau diceritakan di dalam Al-Quran tuh 6 hari. 6 hari. Ya, 6 hari. Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah itu ciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Oke. Pertanyaan Semua saya, Pak. isi. Semut diciptakan di hari Iyalah. keberapa? Diciptakanlah, semuanya diciptakan. Iya, semut diciptakan di hari keberapa? Allah itu ciptakan binatang-binatang itu di dalam hadis diciptakan pada hari Kamis. Hari itu ada hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Semuanya diceritakan oleh Allah. Oke. Dan di dalam hadis juga ya, Sekarang saya untuk tanya Anda Anda. ketahui, Hari Kamis. Hari Kamis itu bahasa Arabnya apa? Hari apa? Ya Kamis lah. Kamis. Ya. Oke. Berarti Bahasa Yunani-nya apa tuh, bahasa Yunani itu? Kamis tuh. Allah, Pak. Kan Anda katanya bercerita hewan. tentang bahasa Arab, jangan cerita sama saya. Anda Ya, tahu dari mana? Anda tahu dari mana binatang diciptakan hari Kamis? Sementara hari Kamis aja itu ada di tahun keberapa? Hah? Memangnya udah ada orang Arab? Itu kan bahasa Arab. Emangnya Iya. udah ada orang Arab di zamannya sebelum Adam? Logikanya Itu gimana? bahasa Arab itu, bahasa Arab itu Allah turunkan wahyu di Islamnya, orang turunkan wahyu. Katanya dalam Islam diciptakan dalam hari bahasa Arab. Kamis. Ya, Emangnya dalam di wahyu zamannya Adam, diceritakan. di zamannya Adam sudah ada orang Arab. Bahasa Belum Arab. ada lah. Loh berarti bukan hari Kamis. Allah yang ada ceritakan Kamis. hari ini, sejak hari diciptakan oleh Allah itu Allah sudah ceritakan nama-nama hari itu sejak dunia ini diciptakan. Bapak tahu nggak hari-hari itu Pak sudah ada siapa di yang sisi menciptakan Allah. kalender? Mulai hari Kalender Sabtu, Ahad, ini, Senin, Pak. Selasa, Rabu. Pak, kalender aja belum ada di zamannya Adam. Kok bisa ada Zaman hari Anda aja Kamis? zaman Ah. Hah? Ini kan logikanya gimana nih? Hari aja belum ada, kalender aja belum ada. Kok tiba-tiba udah ada hari Kamis? Kan? Bingung nggak kalian, woi? Coba, ngemis coba. Aku pun berpikir keras ini. Coba googling ya teman-teman di bawah ini ya. Kalender itu ada tahun berapa? Coba. Coba aku tanya dulu. Kenapa pakai penanggalan Masehi ya kan di zamannya Adam? Aku pun bingung. Gimana nih? Imani saja. Imani saja. Aduh. Maani. Tuh. Ada yang typing, kalau nggak salah 1774 kalender dibuat. Hilang bapak tadi. Kok hilang bapak tadi? Halo Cip. Aduh, Roma. Kenapa kalian tidak pernah mikir, Roma? Apakah kepalaku saja yang berpikir, Roma? Pantes dulu guruku itu kesel sama aku ya. Aku tuh selalu nanya gitu. Trauma bunda. Trauma kenapa sayang? Michael 1. Halo Junaidi. Ya, halo. Ya, Islam Kristen Pak. Apa ini, Mbak? Tuhan Yesus tujuan hidup ya? Ya. Bapak Islam atau Kristen Pak?
Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Ya. Ada yang mau ditanya, Pak? Tentang iman Kristen? Ya, judulnya itu, Pak. Tuhan Yesus tujuan hidup. Kalau tujuan hidup Bapak apa? Bidadari kah? Uang kah? Apa kira-kira? Tujuan hidup saya keselamatan. Alhamdulillah. Keselamatan? Keselamatan akhirat, dunia akhirat. Oh, berarti selamat di dunia, selamat di akhirat, gitu. Iya. Ya. Kalau di dunia ada nggak yang selamat dari kematian? Kalau kematian itu sudah pasti, Mbak. Iya, itu keselamatan nggak kematian? Keselamatan apa maksudnya? Kalau kematian itu, kematian Anda nanti, apakah itu disebut keselamatan dunia? Kalau kematian itu kan sudah digariskan semua Berarti manusia. nggak ada keselamatan dunia dong. Karena Anda tadi Kalau bernarasi. keselamatan dunia Mm-mm. itu tergantung kita menghadapi dunia ini kayak mana. Intinya begini, maksud saya begini. Kalau kita baik sama orang, Mm-mm. jujur dan tidak sombong, itu sudah menjadi keselamatan dunia. Hmm. Lain cerita. Kalau keselamatan akhirat gimana? Kalau keselamatan akhirat, kita harus bertuhankan Allah. Hmm. Harus bertuhankan Allah. Yesus juru selamat itu benar. Menurut saya Yesus juru selamat itu benar. Tapi sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Memangnya ada nabi yang bisa menyelamatkan? Ada Mana? Nabi Anda sudah bisa menghidupkan berapa orang? nabi yang diutus oleh Allah itu untuk keselamatan manusia di dunia. Saya tanya. Nabi itu dia menyelamatkan di akhirat nggak? Nabi menyelamatkan kita di akhirat dengan ajarannya. Dengan ajarannya. Siap. Bukan nabinya langsung menolong kita, dengan ajarannya. Oke. Sekarang saya tanya Anda, Nabi Anda sudah selamat di akhirat? Nabi kami insya Allah Nabi Muhammad SAW selamat di akhirat. Selamat Itu. di akhirat tuh maksudnya gimana tuh, Pak? Dia Ya. terbebas dari api neraka kah? Terbebas dari penghakiman kah? Bebas dari api neraka. Kita manusia di dunia ini, Mbak, menebus dosa kita sendiri-sendiri. Kalau Allah menaruh kita suatu saat di neraka, itu karena perilaku kita, karena tingkah laku kita, karena dosa-dosa kita. Oke. Kenapa kita harus menyalahkan Nabi? Karena Nabi Tadi sudah Anda bilang, tadi Anda bilang kalau bertuhankan Allah, Anda selamat, kan gitu kan? ya benar. Tadi barusan Anda bilang yang menyelamatkan diri kalian itu kalian sendiri. Yang mana yang betul? Sebenarnya siapa yang menyelamatkan kalian, Pak? Mbak, Tuhanmu Saya- atau kamu? Mbak melakukan di dunia ini kebaikan. Mbak melakukan sedekah. Mbak melakukan segala hal-hal yang kebaikan di dunia Yang ini. melakukan saya atau Tuhan? Mbak, yang kita, Oke. Mbak sendiri yang Ya. berharap berharap Mbak di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Kan begitu tujuan hidup. Tadi tujuan hidupnya bukan masuk surga. Sekarang masuk surga. Yang mana nih? Tujuan hidup kita untuk masuk surga, pasti kita akan melakukan kebaikan. Siap. Baik. Benar? Ya, boleh. Sekarang saya tanya Anda, masuk surga dalam bentuk apa? Roh atau dalam bentuk manusia kayak gini? Hai Mbak, manusia ini dilahirkan ke dunia itu awalnya hanya jasad, Mm-mm. ya kan? Lalu? Dan yang memberikan roh itu adalah Allah, adalah Tuhan, Sang Pencipta. Mm-mm. Kita dilahirkan ke dunia ini untuk menyembah kepada Allah. Mm-mm. Berarti nanti di surga kalian menyembah Allah gitu? Mbak, kalau Loh, saya tanya, Anda di surga ngapain? Anda kan diciptakan untuk menyembah Allah. Waktu di Wah. surga Anda nyembah Allah nggak? untuk di dunia Mbak, untuk di dunia.
kalau di akhirat itu cerita akhirat, surga itu sudah cerita akhirat. Oke, di sorga ngapain? Apabila di akhirat, Mbak, kita sudah menerima apa keputusan apa yang Allah berikan kepada kita. Katanya Anda ngapain di sorga nanti? Dengan amal ibadah kita. Ya, Nambah. di sorga nanti kalian ngapain? Coba, saya mau tahu. Kalau tidak beribadah, tidak menyembah Allah, ngapain di sorga, saya tanya. Apanya itu, Mbak? Di sorga nanti kalian ngapain aja gitu. Kan di dunia katanya menyembah Allah, di sorga? Oh, kalau di surga kalau di surga kita sudah tetap menceritakan tentang surga. Kita kalau kita mau mengatakan aku nanti ngapain di surga, emangnya kita pernah ke surga? Emangnya Mbak pernah ke surga? Sudah tahu intinya kita tahu cerita surga itu bagaimana. Cerita surga Gimana itu ceritanya? ya apa yang kita mau ada begitu. Jadi kalau kita menceritakan aku nanti di surga bakalan begini bakalan begitu, itu Sekarang saya tanya, di sorga Allah disembah nggak? ya Di sorga kalian masih menyembah Allah nggak? Allahu alam, Mbak, kalau soal itu. Sekarang Loh, Anda tujuan hidupnya sabar gantian. Tujuan hidupnya sorga, tapi Anda nggak tahu mau di sorga mau ngapain. Ini tujuan yang nggak jelas. Coba, ini pernah kepikiran nggak sih sama kalian gitu? Hah? Tujuan hidupnya sorga, di sorga ngapain? Nggak tahu. Ibarat kata, saya mau ke Maldives ngapain? Nggak tahu saya mau ngapain. Ini tujuan yang abu-abu. Yang jelas lah Pak Junaidi. Tadi katanya kalau percaya kepada Allah selamat. Tahu-tahu di dunia Anda menyelamatkan diri masing-masing. Cemana lah konsepnya. Ya Pak Junaidi, dibuka lagi mute-nya. Anda bikin saya bingung Pak. Saya sebenarnya tertarik sama surga Anda. Lumayan nanti kan. Apa yang saya mau kan terkabul kan Pak? Betul? Di surga kan? Betul ya Pak? Saya nih rasanya pengen masuk Islam saya ini Pak.